Oke, yang nggak bisa ikut nggak apa-apa, nanti bisa lihat di YouTube saja videonya ya. Oke, jadi sekarang kita mulai aja ya. Jadi hari ini kita melanjutkan matriks. Jadi kita melanjutkan tentang determinan dan inverse matriks. Jadi determinan itu bisa kita cari kalau matriksnya itu matriks persegi, misalnya 2 kali 2 atau 3 kali 3 atau 4 kali 4. Tapi biasanya 2 kali 2 sama 3 kali 3. Oke, jadi untuk mencari determinannya, kita kalikan diagonal-diagonalnya, kayak gini. Diagonalnya kita kali, kemudian kita kurangi. Jadi diagonal AD dikaliin, kemudian dikurangi diagonal BC. Jadi, misalnya kita punya contoh matriks ini. Matriks A misalnya. Matriks A itu sama dengan ini matriksnya. Jadi ada min 4, 2, min 3, dan min 1. Nah, ini kita kalikan diagonal-diagonalnya. Jadi, si ini dikali ini dulu, kemudian yang ini dikali ini. Nah, hasil akhirnya, jadi hasil akhir matriksnya itu, oh bukan, determinan A, jadi determinan itu disingkat det ya. Jadi det A itu sama dengan min 4 dikali min 1 kemudian dikurangi min 3 dikali 2. Jadi ini sama dengan 4 ditambah 6, 10 ya. Kemudian yang matriks B, kalau mau kita cari determinannya, itu sama seperti yang matriks A. Misalnya kita mau cari det B. Det matriks B. Itu sama dengan, berarti kan 2 dikali min 7 dulu. Dikurang 4 dikali min 4. Jadi, min 14 ditambah 16. Berarti 2 ya. Ya. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Gampang ya mencari determinan dari matriks 2 kali 2. Karena kalau nanti matriksnya 3 kali 3 itu udah agak-agak banyak ceritanya. Waalaikumsalam teman-teman yang udah datang. Selamat datang, nggak apa-apa telat. Oke, jadi untuk matriks 2 kali 2 itu seperti ini. Kita tinggal mengalikan silangnya. Maksudnya diagonal-diagonalnya kita kalikan, kemudian dikurangi. Oke ya. Kemudian kita, ini dia. Kalau determinan matriks 3 kali 3, jadi kan determinan matriks 2 kali 2 itu tinggal kita kalikan diagonalnya, kemudian dikurangi. Nah, kalau sebelumnya suara saya jelas nggak? Kayaknya jelas ya. Nah, kalau determinan untuk matriks 3 kali 3, itu kita harus mengcopy bagian yang di sebelah sini. Jadi misalnya punya matriks di sini. Oke. Matriks yang sebelah sini, isi matriks sebelah sini itu kita pindahkan ke sini, kita copy, kita ulang tulisannya. Jadi misalnya contohnya begini. Jadi untuk mencari determinan matriks 3 kali 3 itu langkahnya banyak, tidak seperti 2 kali 2 kan
tinggal kita kalikan diagonalnya kemudian dikurangi. Nah, kalau matriks 3 kali 3, kita harus membuat dua cara. Pertama itu bagian diagonal 1 dan bagian diagonal 2. Nah, hasil diagonalnya ini baru kita kurangi. Jadi diagonal 1 dikurangi diagonal 2. Diagonal 1 dikurangi diagonal 2. Nah, langkah pertamanya itu kita harus mengopi bagian yang dua kolom di depan ini, kita kopikan ke sebelah sini. Jadi letaknya begini. Oke, kemudian baru kita arsir, kalikan semuanya. Kita bikin diagonal kayak tadi si 2 kali 2. Nah, ini juga kita buat diagonalnya. Diagonalnya itu AEI, kemudian BFG sama CDH. Kemudian yang sebelahnya lagi, ya ada dua diagonal ya, jadi diagonal ke kanan dan diagonal ke kiri. Oke, kemudian dikalikan dan dijumlahkan. Untuk lebih jelasnya kita bisa coba di contoh soal berikut ini. Nah, misalnya punya matriks begini, matriks A. Min 1, 4, 0, terus 2, min 3, 2, 5, 1, sama 3. Nah, ini kalau kita mau cari determinannya, pertama kita copy bagian yang sini dulu. Oke, nah kita copy, kita pindahkan ke sini jadinya. Jadi 1, min 1, 4, dan 0. Kemudian 2, min 3, 2. Nah, setelah di copy ini, kita tarik garis. Untuk lebih mudah kita menghitung, jadi kita tarik dulu garis nih. Jadi 1 ke sini, taruh garis. Kemudian 2, 1, 0. Kemudian 5, 4, 2. Nah, ini kita buat jadi D1 dulu. D1 sama dengan min 1 dikali min 3 dikali 3 ditambah 2 dikali 1 dikali 0, kemudian ditambah 5 dikali 4 kali 2. Jadi hasil akhirnya itu, ini min 1 kali min 3, 3 kali 3, 9, 9 tambah 0, 9, kemudian 9 tambah 0, tambah 40. Jadi, sama dengan 49. Oke? Kemudian ini untuk diagonal 1. Nah, sekarang kan kita punya diagonal 2. Diagonal 2 itu kita buat dulu matriks. Matriksnya. Jadi ada matriks jadi tulis matriksnya ada nilainya min 1, 4, 0, kemudian 2, min 3, 2, 5, 1, 3. Nah, ini kita copy ya bagian depannya, sama seperti yang tadi. Kita sekarang mau nyari diagonal yang di sebelahnya. Kita copy, taruh di sini, jadi min 1, min 1, 4, 0, dan 2, min 3, sama 2. Nah, ini sekarang kita arsirannya itu ke sebelah kiri.
Jadi 5. Jadi dari 5 ini ke sini, kemudian dari min 1, kemudian dari 2. Jadi D2 hasilnya D2 itu sama dengan 5 dikali min 3 kali min 3 kali 0. Ya, D2 itu dibaliknya, balik arahnya. Ditambah min 1 dikali min 1 dikali 1 dikali 2, kemudian ditambah 2 dikali 4 dikali 3. Jadi ini sama dengan 0 dikurang 2 tambah 24. Jadi sama dengan 22. Nah, determinannya itu adalah, jadi det A sama dengan D1 kurang D2. Jadi sama dengan 49 dikurang 22. Jadi sama dengan 27. Oke? Ada yang mau bertanya? Ya, jawabannya 27. Itu tambahnya kok bisa jadi kurang, Mbak? Ini kan awalnya min 1. Ini min 1. Min 1 dikali 1 kan min 1. Kemudian min 1 dikali 2, min 2. Nah, min ketemu plus kan jadi minus. Kayak jadi kurang, Mbak. Oke? Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut ke inverse matrix. Nah, kemarin ingat sama matriks identitas yang simbolnya tuh I. Nah, jadi kan matriks identitas itu isinya begini. Kalau misalnya matriksnya 2 kali 2, berarti kan isinya gini, 1, 0, kemudian 0, 1. Nah, jadi untuk membuktikan matriksnya itu saling inverse, jadi misalnya kita ada matriks A dan matriks B. Nah, kalau misalnya matriks A kita kalikan matriks B, itu hasilnya adalah matriks identitas, maka kita bisa mencari matriks B itu dengan menginverskan matriks A. Jadi itu tujuannya. Nah, sebagai contoh, sini kita punya G, H sama K, matriks G, matriks H, dan matriks K. Misalnya kita mau mencoba matriks G dan matriks K kita kalikan. Kalikannya seperti biasa. Jadi, misalnya kita punya matriks G, kita mau kalikan matriks G dikali H. Berarti kan ini sama dengan min 2 kurang min 7 plus 1, 4 dikali min 4 min 7 1, 2. Nah, ini kan seperti penjelasan sebelumnya itu kan matriks dikali yang baris dikali kolom ya. Berarti kan min 2 dikali min 4. Muat di sini. Jadi ini sama dengan
Kemudian untuk sebelah sini, iya nanti ada YouTube-nya. Setiap pelajaran nanti ada YouTube-nya. Jadi nanti saya upload materi yang minggu kemarin sama minggu sekarang sekaligus. Oke. Jadi min 2 dikali 1 ditambah sama-sama 1 dikali 2. Kemudian ini ada min 7 dikali min 4 ditambah 4 dikali min 7. Kemudian ada min 7 kali 1 kali 1 tambah 4 kali 2. Nah, ini kan kalau kita jumlahkan semuanya, jadi min 2 kali min 4, 8 ditambah min 7 berarti 1. Kemudian min 2 ditambah 2, 0. Kemudian min 28 ditambah dikurang 28. Oh, 28 dikurang 28 berarti 0. Ini 0. Kemudian ini min 7 ditambah 8 berarti 1. Nah, berarti kan matriks G dan H ini kalau kita kalikan mendapatkan hasil matriks identitas. Nah, berarti kita bisa mencari misalnya hanya diketahui matriks G. Kita mau mencari matriks H. Jadi matriks H itu masih tanda tanya. Nah, untuk mencari matriks H ini kita bisa lakukan inverse matriks dari matriks G. Jadi, matriks H itu sama dengan G-1. G-1 berarti artinya G inverse. Oke? Jadi itu sebelum daripada kita mengalihkan nggak ketemu, kita kalikan dulu. Kalau hasilnya itu matriks identitas seperti ini, berarti itu bisa kita inversekan untuk mencari matriks sebelumnya. Oke? Oke, sekarang kita punya adjoin. Nah, adjoin untuk matriks ordo 2 kali 2 itu gampang. Kita tinggal memindahkan hurufnya. Misalnya, bukan huruf sih, isi dalam matriksnya kita pindahkan yang awalnya di tempatnya A, sekarang berubah jadi D. Awalnya D, berubah jadi A, kemudian sisanya kita kasih minus. Itu saja untuk adjoin A. Jadi, adjoin itu singkatnya ADJ. ADJ A. Jadi, misalnya nilai yang A ini mau kita bikin adjoin, berarti kan yang 5 sama 3 ini kita tukar posisinya. Jadi, awalnya 5, sekarang jadi 3. Awalnya 3 jadi 5. Nah, sisanya kita kalikan minus 1. 7 dikali minus 1 berarti 7. Kemudian 2 dikali minus 1, minus 2. Nah, ini adjoinnya A. Untuk matriks yang berordo 2 kali 2. Cukup begini saja caranya. Oke, mudah ya? Oke. Sekarang untuk matriks yang berordo 3 kali 3. Nah, untuk nyari adjoin dari matriks 3 kali 3, kita butuh dua langkah. Pertama, kita lakukan minor, kemudian kita cari kofaktornya dulu. Kita cari kofaktor. Nah, kita bisa menentukan adjoinnya. Setelah dapat kofaktor, baru adjoinnya kita ketemukan. Ini adjoin yang ini. Nah, baru adjoinnya jumpa. Oke? Nah, pertama kita lakukan itu minor. Minor itu caranya biar lebih mudah, kita langsung coba ke contoh soal ya.
Misalnya ini contoh soalnya. Misalnya kita punya matriks A. Matriks A sama dengan 1, 1, 3, 1, 1, 3, min 1, 2, 1, min 1, 2, 1, 3, min 1, min 2. 3, min 1, min 2. Nah, ini matriksnya. Nah, untuk mencari minor itu kan simbolnya M ya. Saya bikin simbolnya M ya. Kita cari satu per satu, jadi baris per baris, kolom per kolom. Misalnya, kita mau cari minor di baris pertama, kolom pertama. Ini sama dengan, nah ini kita coret kolom pertama dan baris pertama. Kolom pertama itu ini ya. Ini kolom pertama. Kemudian baris terbalik. Maksud saya ini baris pertama. Kemudian ini kolom pertama. Nah, sisanya ini kita pakai. Jadi sisanya ini ada 2, 1, min 1 sama min 2. Kemudian ini kita kalikan. Jadi 2 dikali min 2, 2 kali min 2 dikurang min 1 dikali 1. Jadi ini sama dengan min 4 ditambah 1, berarti min 3. Sebentar. Ya. Berarti kebalikan dari apa namanya? Determinan A. Determinan A kan sini kurang yang ini, sekarang yang ini dikurang dengan yang ini. Oke? Sekarang kita mau mencari untuk M baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua. Berarti yang kita coret, yang dicoret itu itu kolom kedua. Nah, kolom kedua kan yang ini. Ini kolom kedua. Nah, sisa yang tidak tercoret itu yang kita pakai. Jadi cara cari minor itu begitu. Yang tidak tercoret itu yang kita pakai. Berarti ini yang tidak tercoret ada 1, 3 sama min 1 dan min 2. Nah, ini sama dengan 1 dikali min 2, kemudian dikurang min 1 dikali 3. Berarti min 2 ditambah 3, berarti 1 ya. Bentar. Ya. Nih. Oke? Ini untuk minor baris pertama, kolom kedua. Sekarang kita mau cari minor untuk baris pertama, kolom ketiga. Kolom ketiga itu isinya siapa? Kita lihat. Ini kita hapus dulu. Nah, kolom ketiga kan sebelah sini. Berarti ini yang kita coret dulu. Yang tidak tercoret berarti ada 1, 2, 3, 1.
Berarti ini 2 dikali 3 dikurang 1 kali 1. Berarti 6 dikali 3, 2 dikali 3, 6 dikurang 1, 5. Berarti ini 5 ya. Oke, nah ini untuk minor di kolom pertama. Minor di baris pertama. Oke, silakan Mbak. Sekarang kita mau cari minor di baris kedua. Jadi caranya sama seperti tadi, kita coret-coret. Minor baris kedua, kolom ke-1. Sama dengan, berarti ininya kita ganti. Saya bikin di kotak baru aja matriknya ya. 1, 1, 3, min 1, 2, 1, kemudian 3, min 1, min 2. Nah, sekarang kita mau mencari M21, berarti di kolom kedua, di baris kedua. Baris kedua tuh ini. Baris kedua itu yang ini, yang ya. Nah, kemudian mau ke kolom 1, berarti kolom 1 yang ini yang kita hapus. Nah, yang tidak tercoret, yang tidak masuk ke dalam lingkaran, berarti kan min 1, 1 sama 3 min 2. Nah, ini kan sama dengan 3 dikali 1 dikurang min 1 dikali min 2. Berarti 3 dikali 1, 3. Kemudian min 1 dikali min 2, 2. Jadi 3 dikurang 2, 1 ya berarti ya. Kemudian M22. Sekarang kita maunya di kolom kedua. Kolom kedua ini kita pindah dulu coretnya ini. Kita pindah ke kolom sebelah sini. Berarti yang tidak terisi itu ada 1, 3, 3, dan min 2. Berarti ini sama dengan 3 dikali 3 dikurang 1 dikali min 2. Berarti 9 tambah 2, 11 ya. Kemudian M23, M di baris kedua kolom ketiga. Ini kita pindah. Sini berarti yang tidak tercoret, yang tidak kena di dalam lingkaran berarti 1 min 1, kemudian 3, 1. Ini kan berarti min 1 dikali 3 dikurang 1 dikali 1. Berarti min 3 dikurang 1, min 2 ya. Oke, ini untuk minor di kolom kedua. Sekarang di kolom ketiga. Kolom ketiga berarti di sini aja ya. Untuk minor di baris ketiga ya maksud saya. Ini kita pindah ke sini dulu. Pindah ke baris ketiga. Kemudian ini taruh di sini di kolom pertama. Berarti minor 3, 1, baris ketiga kolom ke-1, itu ada min 1, 2, dan 3, min 1. Ini ke sini,
Berarti yang tidak masuk ke lingkaran 1, 1, 3, min 1. Ini sama dengan 3 dikali 1 dikurang 1 dikali min 1. Berarti 3 ditambah 1, 4 ya. Oke. Kemudian untuk minor 3 dan 3 itu sama dengan, ini kita pindah ke sini. Set. Jadi sisanya ada 1, 1, min 1, dan 2. Jadi ini sama dengan 2 dikali 1 dikurang min 1 dikali 1. Berarti 3 ditambah 1, 2 tambah 1 berarti 3. Nah, inilah hasil dari minor-minornya. Ini kalau kita mau buat matriksnya, jadi minor A, misalnya kita buat di sini. Minor A itu sama dengan ini, yang ini dulu kita isi, min 3, 1, 5. Jadi kita taruh sini. Min 3, 1, 5. Kemudian yang ini taruh sebelahnya, 1, 11, min 2. Kemudian yang ini 5, 4, sama 3. Nah, inilah hasilnya dari minor A. Oke. Sekarang kofaktor. Nah, kofaktor ini dapatnya dari, kofaktor itu didapat dari rumus ini. Misalnya KIJ. IJ itu melambangkan I itu baris, J itu kolom. Berarti misalnya baris pertama, kolom pertama itu sama dengan minus 1 pangkat baris pertama ditambah kolom pertama dikali minor yang tadi, minor 1 kali 1. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba ke ini, ke caranya langsung. Jadi, kofaktor itu kita tulis dulu rumusnya. KIJ sama dengan min 1 I tambah J dikali M IJ. Oke? Nah, kemudian kita buat minor ini. Kita kopikan minor ini ke sebelahnya. Jadi minor A itu, kita buat minor A sama dengan min 3, 1, 5, min 3, 1, 5, 1, 11, min 2, kemudian 5, 4, 3. 5, 4, 3. Oke, sekarang kita mau cari kofaktor di baris pertama, kolom pertama, misalnya K11. Ini sama dengan berarti min 1 dikali, dipangkatkan 1 tambah 1, kemudian dikali M11. M11 tadi itu di sini ya letaknya ya, M11. Itu min 3. Min 1 pangkat 2 berarti 1. 1 dikali min 3 berarti min 3. Itu min 1 kuadrat dikali min 3.
Jadi sama dengan 3. Min 3. Oke? Kemudian kita mau cari K12. Berarti ini sama dengan min 1, 1 ditambah 2, dipangkatkan ya. Kemudian M12. Berarti min 1 pangkat 3 dikali M12 ini 1. Berarti 1. Min 1 pangkat 3 min 1. Min 1 dikali 1 berarti min 1. Kemudian kita 13 ini sama dengan min 1 pangkat 1 tambah 3 kali M13. Berarti min 1 pangkat 4 min 1 pangkat 4 dikali M13. M13 itu 5. Min 1 pangkat 4 berarti 1 ya. 1 kali 5, 5. Nah, ini kita dapat kofaktor di baris pertama kolom ini tuh baris pertama. Oh, sebentar ya. Saya salah bilang ya. Oh. Oh, ya ampun. Saya salah dari tadi. Pantesan aneh. Ini kebalik ya. Aduh. Jadi, pertama itu kita cari minor baris ke-1, kolom ke-1. Ini harusnya kita buat 1, kolom 1. Jadi 2, 1. Baris ke-1. Baris kedua, kolom ke-1 harusnya. Salah ini. Ini harusnya baris kedua, kolom kedua. Kolom ke-1. Jadi, baris kedua itu ini ya. Kolom ke-1. Kolomnya tetap sama yang untuk kolom 1. Kolomnya tidak berubah, tidak berpindah. Jadi tetap di sini, barisnya saja yang kita pindah-pindah. Berarti ini isi dalamnya, maaf ya, salah. Isi dalamnya itu berubah. Ini juga jadi kolom 21. Kolom 3. Baris ketiga, kolom ke-1. Jadi yang kita pindah-pindah barisnya saja, kolomnya tidak pindah. Berarti ini yang tidak masuk ke lingkaran, min 1, 3, 1, dan min 2. Berarti ini isinya berarti min 1 dikali min 2, kemudian 3 dikali 1. Kali 1, berarti 2 dikurang 3, min 1. Oke, kemudian untuk kolom
untuk baris yang ketiga, kolom ke-1, baris ketiga, kolom ke-1, berarti barisnya kita pindah ke sini. Yang tidak terisi ada -1, 2, kemudian 3, -1. Berarti 3 dikali 2 dikurang -1 kali -1. Berarti 6 dikurang 1, 5. Tetap 5 ya. Kemudian yang untuk M21, ini tetap ya. Ini terbalik saya. Ini jadinya harusnya M. Ini jadinya matriks di baris pertama, kolom kedua. Ini matriks kedua, kolom kedua. Ini baris ketiga, kolom kedua. Nah, baris ketiga, kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua. Berarti ini kolomnya kita pindah. Pindah sini. Kemudian barisnya taruh sini. Baris pertama, kolom kedua. Berarti isi dalamnya ada 1, 3. Ada 1, 3. -1, -2. Berarti -1 dikali -3, -1 dikali 3 dikurang 1 dikali -2. Berarti -3 ditambah 2, berarti -1. Kemudian untuk yang kolom, untuk baris yang kedua, ini kita tarik ke bawah, berarti yang tidak terkena lingkaran, 1, 3, 3, -2. 1, 3, 3, -2. Berarti tetap ya ini. Kemudian untuk M32, ini kita pindah ke bawah sini. Itu tinggal 1, 1, 3, -1. Berarti ini 1, 1, 3, -2. Berarti ini 3 dikali -1, kemudian 1 dikali -2. -2. 3 dikali -1, -3. -3 tambah -3 tambah 2 berarti 1. Ini 1 ya. Kemudian baris, kemudian kolom ketiga ini dan baris pertama. Ini jadinya kebalik tandanya ini. Oke. M13, M23, M33. Berarti ini isinya 1, -2, 1, 2, 3, 1. Ini kita kalikan. Ini tetap. Ini jadinya -1 dan 1. 1 kali -1. Jadinya, tak ada minnya. Sorry. Jadi,
Kofaktornya tadi, minornya tadi, min 3, min 1, 5. Kemudian, min 1, 11, 1. Ini 1. Kemudian, 5, min 2, 3. Ini min 2. Min 2. Oke, maaf atas kesalahan tadi. Berarti ini tadi ini tetap min 3, ini min 1 ya. Min 1, berarti ini min 1. Kemudian ini 5 tetap, oke. Sekarang kita mau cari kofaktor ini salah tulis. Ini jadi 21, ini jadi 31. Ini juga. Ini jadi 21, ini jadi 31. Nah, sekarang kita mau cari di kofaktor 1 kolom 2, baris 1 kolom 2. Ini berarti min 1 pangkat 1 tambah 2 terus dikali M 12. Berarti kan min 1 pangkat 3 dikali M12 min 1. Berarti sama dengan 1. Kemudian K22 itu berarti min 1 pangkat 2 tambah 2 kali M22. Ini sama dengan min 1 pangkat 4 dikali M22, 11. Ini sama dengan 11. Kemudian K32 sama dengan min 1 pangkat 3 kali 2, 3 tambah 2, kemudian dikali M32. Sama dengan min 1 pangkat 5 dikali 1. Jadi sama dengan min 1. Oke, sekarang kita cari di K13. Ini sama dengan min 1 pangkat 1 tambah 3 kali M13. Berarti ini sama dengan min 1 pangkat 4 M13, 5. Berarti 1 kali 5 sama dengan 5. Kemudian K23 sama dengan min 1 pangkat 2 tambah 3 kali M23. Berarti min 1 pangkat 5 M23 min 2. Berarti min 2 kali min 2 berarti 2 ya. Kemudian K33 min 1 pangkat 3 tambah 3 kali M33. Berarti sama dengan min 1 pangkat 6 kali M33 berarti 3. Berarti min 3. Nah, kemudian kita susun kofaktor. Saya singkat kof ya. Kof A itu sama dengan, kita taruh sini, kita susun, min 3, min 1, 5, kemudian
1, 11, min 1, kemudian 5, 2, min 3. Nah, ini si kofaktor A. Kemudian soalnya minta adjoin A. Nah, adjoin matriks itu kofaktor tadi yang kita transposkan. Jadi, kita tulis dulu kofaktor A sama dengan min 3, min 1, 5, min 3, min 1, 5, kemudian 1, 11, min 1, kemudian 5, 3, 5, 2, min 3. Nah, untuk nyari adjoin A, berarti kofaktor ini yang ditranspos. Berarti kita bikin T di sini ya. T itu maksudnya ditranspos. Transpos kan kemarin kita putar ya. Kita putar yang dulunya jadi baris, sekarang jadi kolom. Ini kita taruh putar. Jadi min 3, 1, 5. Kemudian min 1, 11, 2. 5, min 1, min 3. Nah, begini cara mencari adjoin untuk matriks order 3x3. Kenapa kita butuh adjoin? Karena adjoin itu digunakan untuk mencari inverse matriks. Jadi misalnya kita mau cari inverse matriks A, itu seperdeterminan A dikali adjoin A. Kemudian untuk mencari inverse matriks 3x3, berarti 1/determinan matriks 3x3 yang seperti tadi kita jelaskan, dikali adjoinnya. Nah, jadi untuk teman-teman semua, ini soal yang ini, yang mencari inverse matriks 2x2 dan inverse matriks 3x3 itu jadi tugas ya. Jadi ini tugas pertama, ini tugas kedua, ini tugas pertama. Karena materi kita untuk pelajaran keterampilan fungsional ini cukup sampai matriks saja. Jadi untuk bulan depan yang kita ada pertemuan itu, jadi tidak ada pertemuan lagi. Jadi nanti teman-teman bisa mengumpulkan tugas ini melalui Facebook atau seperti biasa. Bagi yang belum mengumpulkan tugas, harap dikumpulkan secepatnya, karena bentar lagi kan mau selesai ya per pembelajarannya. Jadi, saya tunggu tugasnya sampai seminggu sebelum ngambil rapot. Tugas dan UAS-nya nanti. Oke? Jadi, materi untuk pelajaran ini sudah selesai sampai minggu ini. Jadi, pertemuan minggu depan sudah tidak ada materi lagi, jadi saya liburkan. Jadi harap teman-teman beritahu ke teman yang lainnya, karena pertemuan minggu depan itu tidak ada pelajaran. Jadi kita punya dua tugas di sini, tugas materi. Oke? Jadi untuk teman-teman yang belum paham, bisa lihat video ini lagi, nanti saya upload ke YouTube, atau masih belum paham lagi, silakan chat ke Facebook saya. Nanti kalau saya lagi kosong juga, nanti saya balas. Oke? Jadi untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih pada teman-teman yang udah menyempatkan diri hadir malam ini, mendengarkan celotehan saya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya sudah ikhlasnya sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.